Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pangkostrat kita yang dulu mantan Pangdam Jaya, sedang menjadi bulan-bulanan dibully oleh para kadrun-kadrun berdebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik, sehat, selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pangkostrat kita yang dulu mantan Pangdam Jaya, sedang menjadi bulan-bulanan dibully oleh para kadrun-kadrun berdebah. Saya katakan berdebah ya. Gara-gara ungkapan dan pesan beliau kepada para prajuritnya di Bandung kemarin, yang kemudian menurut saya dipelintir lah, digoreng oleh kelompok-kelompok berdebah keparat ini gitu ya. Layong beliau itu, Pak Dudung itu kan bukan ulama, bukan ahli agama. Artinya kalau ada salah-salah sedikit, kepleset sedikit, walaupun menurut saya nggak salah, hanya tinggal kita menafsirkan saja. Kalau kita ikhlas, jujur ya nggak masalah, no problem gitu. Tetapi karena memang sudah ada faktor kebencian, faktor permusuhan sebelumnya menjadi kemudian dibesar-besarkan, digoreng. Jadi begini, pada saat itu Pak Dudung memberikan pengarahan kepada para prajuritnya. Beliau mengatakan bahwa agar kita sebagai umat beragama di Indonesia ini jangan terlalu fanatik buta, jangan fanatik terhadap agama masing-masing. Jadi dua poin yang digoreng oleh kadrun-kadrun ini. Yang pertama pernyataan Pak Dudung yang mengatakan bahwa jangan terlalu fanatik dengan agamanya. Yang kedua, semua agama di mata Tuhan adalah baik gitu. Jadi, nah di antara gorengannya adalah bahwa mengatakan bahwa Pak Dudung ini agamanya apa gitu ya. Pak Dudung lebih patuh, lebih taat kepada Pak Jokowi daripada kepada Tuhan. dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau saya sangat bisa memahami maksudnya Pak Dudung, ya tidak begitulah, ngawur kamu. Yang pertama, saya barusan kontak dengan Pak Dudung, kontak batin. Ya, ini saya barusan dapat bisikan dari Pak Dudung secara gaib ya. Protes yang ono kok. Jadi maksudnya Pak Dudung agar prajuritnya itu tidak fanatik buta, tidak terlalu fanatik dengan agamanya, itu sebenarnya adalah jangan ekstrim, jangan terlalu ekstrim dengan agama yang dianutnya. Karena kalau terlalu ekstrim dengan agama yang dianutnya akan melahirkan sikap-sikap intoleransi, menyalahkan, mengkafirkan agama lain, radikal, dan pada akhirnya memunculkan sikap-sikap terorisme. Itu akibat dari beragama yang terlalu ekstrim. Maksudnya begitu. Kita meyakini benar agama kita, tetapi di saat yang bersamaan dengan sikap yang moderat, bukan sikap yang ekstrim, kita menghormati pemeluk agama lain. Kalau kita terlalu ekstrim di dalam beragama, salah memahami agama, maka yang terjadi mudah menyalahkan pemeluk agama lain, mudah mengkafirkan agama lain, mudah menghujat, menghina agama lain, seperti yang hari ini dan sebenarnya sudah beberapa saat yang lalu terjadi di tanah air ini. Banyak ulama-ulama gadungan di tanah air ini mengolok-olok sesembahan agama lain, mengolok-olok salib, menuduh salib ada jinnya, menuduh
kitab suci agama lain palsu dan lain sebagainya. Itu karena kedangkalan pemeluk umat beragama, keekstriman orang di dalam memahami agama dengan tidak benar, menimbulkan sikap-sikap yang ekstrim. Maksudnya Pak Dudung seperti itu. Kalau nggak salah, kalau nggak percaya sana tanya aja. Jadi jangan digoreng-goreng, memperkeruh suasana lah. Nah, ini kan maksudnya Pak Dudung itu kan masih dalam tanda petik, dalam kurung. Maksudnya adalah bahwa semua agama baik di mata Tuhan. Terjemahan yang dimaksud Pak Dudung adalah bahwa semua agama baik di mata Tuhannya masing-masing. Kan begitu. Yang agamanya Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan terbaik baginya. Yang beragama Kristen juga menganggap Tuhannya yang terbaik untuk porsi konsumsi agamanya masing-masing. Begitu. Tetapi bagi kita sebagai pemeluk umat beragama, apalagi yang Islam, memang tidak boleh mengolok-olok sesembahan agama orang lain. Karena kalau itu dilakukan, maka berpotensi pemeluk agama lain akan mengolok-olok Tuhan kita. Kan begitu. Itulah yang disebut dengan sikap moderat, toleransi. Bukan sikap yang ekstrim, bukan sikap yang fanatik dengan agama. Kan begitu. Paham? Kayak gitu aja kok besar-besar kan digoreng-goreng. Waktu dulu katanya agamanya apa, Muslim apa bukan. Lebih patuh dengan Presiden Jokowi daripada kepada Tuhan. Gimana sih? Hati-hati loh. Beliau pangkostrat hari ini loh. Kan begitu. Ya. Jadi itu maksudnya Pak Dudung, ya tadi yang saya jelaskan, bukan berarti Pak Dudung menyamakan Tuhan itu sama semuanya. Tetapi bahwa beliau ingin menjelaskan, ingin menyampaikan kepada para prajuritnya bahwa setiap agama memiliki Tuhan masing-masing yang wajib kita hormati, kita toleransi. Keyakinan agama adalah konsumsi pemeluk agama. Benar dan salahnya untuk masing-masing, bukan urusan orang lain. Saya sebagai seorang muslim meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan saya, meyakini bahwa ini adalah kebenaran yang saya anut sebagai seorang muslim. Tetapi pada saat yang bersamaan dengan sikap yang toleran, bukan dengan sikap yang ekstrim, bukan sikap yang radikal, tidak boleh menyalahkan, mengkafir, menghujat sesembahan Tuhan orang lain. Maksudnya begitu, karena semua agama akan menganggap baik Tuhannya masing-masing. Begitu. Itulah satu penjelasan bahwa semua agama memiliki kebenaran, memiliki Tuhan sesembahan yang dianggap baik. Oleh karena itulah kita tidak boleh bersikap fanatik yang berlebihan, ekstrim dengan agama masing-masing dengan melakukan tindakan-tindakan yang intoleran, yang radikal, atau bahkan menteror pemeluk agama umat lain, sesembahan umat lain, simbol-simbol agama umat lain. Sekali lagi saya peringatkan bagi yang sedang menghujat Pak Dudung Abdurrahman, Anda tidak produktif, tidak dewasa di dalam beragama, tidak pintar di dalam memahami ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh orang lain. Anda subjektif, dasarnya kebencian. Lah iya, dasarnya kebencian terhadap Pak Dudung. Karena Pak Dudung kalian anggap sebagai musuh, kan begitu. Hati-hati loh, pangkostrat beliau dan macam-macam. Oke ya, saya kira itu saya ingin membantu menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pak Dudung. Saya kira tidak jauh-jauh seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak percaya silakan tanya ke Pak Dudung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.